Haleluya. Kita akan buka kitab Hakim-Hakim ya. Hakim-Hakim pasal kedua. Kita akan baca ayat 6 sampai 13. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 13. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai apa yang tertulis di depan. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 13 kita baca bersama 3, 4. Dan Yosua melepas bangsa itu dan Bani Israel pun pergi masing-masing kepada milik pusakanya untuk memiliki tanah itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Yahweh semasa Yosua hidup dan semasa para tua-tua yang umurnya lebih panjang dari Yosua, yang telah melihat semua perbuatan besar Yahweh yang dia lakukan untuk Israel. Dan Yosua anak Nun hamba Yahweh itu mati pada usia 110 tahun. Nah, mereka menguburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di Pegunungan Efraim di utara Gunung Gaas. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan mereka melayani para Baal. Mereka meninggalkan Yahweh Elohim leluhur mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain milik bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka, serta sujud menyembah kepadanya, sehingga membuat Yahweh murka. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan Astoret. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita melihat proses perjalanan orang pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih mereka. Bahkan semalam kita diingat kembali setelah Tuhan membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir dan dibawa menuju ke dalam ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan Bapa Yahweh menyatakan kepada bangsa ini, kalau mereka mau sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan firmankan, maka mereka akan menjadi bangsa milik kepunyaan Tuhan. Dikatakan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Tuhan, kepunyaan Bapa Yahweh. Ya, itu tawaran Tuhan kepada bangsa ini. Ya, dan mereka setuju, mereka mau. Ya, dan karena ada persetujuan, ya sesuai dengan apa yang kita dengar kemarin atau semalam, Tuhan turun untuk mengunjungi anak-anaknya dengan memperdengarkan suaranya kepada Bani Israel. Karena mereka tidak bisa melihat Tuhan. Ya, karena ada tertulis siapapun yang melihat dia pasti mati. Dan setelah berjalan kita melihat, ya, selama 40 tahun karena dosa mereka harus melewati 40 tahun dan tiba di tanah Kanaan. Ya. Kemudian mulai, ya, mereka dibagi-bagi tanahnya.
kepada suku-suku bangsa Israel yang berhak untuk mendapatkan milik pusaka. Ya. Jadi sudah diplot nih daerah sini, daerah si Ruben, daerah Simeon, daerah si Lewi, daerah Yehuda, daerah Dan, dan semuanya. Ya. Dan kita melihat setelah mereka mendapatkan tempat-tempat, Tuhan memerintahkan kepada mereka ya untuk memusnahkan penduduk yang ada di tempat-tempat tersebut yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Itu perintah. Tetapi di dalam kenyataan ketika mereka membagi-bagi tanah-tanah ini, perintah itu tidak seutuhnya mereka ikuti. Walaupun daerah-daerah itu berhasil mereka rebut sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan bagi mereka. Tetapi ya mungkin karena kasihan kepada penduduk lokal, akhirnya bangsa-bangsa itu bukan diusir keluar atau dibinasakan sehingga tidak ada di tempat-tempat yang sudah ditetapkan, tetapi mereka membiarkan penduduk-penduduk ini ada tinggal bersama mereka. Ya, kita kutip aja beberapa ayat ya. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 1. Kita lihat beberapa ayat aja. Ayat ke-21. Namun keturunan Benyamin tidak mengusir orang Yebus yang tinggal di Yerusalem. Sehingga orang Yebus itu masih hidup bersama dengan keturunan Benyamin di Yerusalem. Hingga hari ini. Kita lengkap ayat 27. Suku Manasye belum menghalau penduduk Bet-Sean dan kota-kotanya, penduduk Ta'anak dan kota-kotanya, penduduk Dor dan kota-kotanya, penduduk Ibleam dan kota-kotanya, serta penduduk Megiddo dan kota-kotanya. Karena orang Kanaan berkeras untuk tinggal di negeri itu. Jadi seharusnya mereka usir, tetapi ya mungkin karena belas kasihan dibiarkan tinggal bersama mereka. Kita lengkap ayat 29. Suku Efraim pun tidak menghalau orang-orang Kanaan yang tinggal di Geser. Sehingga orang-orang Kanaan itu tetap tinggal di tengah-tengah mereka di Geser. Kemudian ayat 30. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan tetap tinggal di tengah-tengah mereka dan menjadi pembayar upeti. Ya. Kita lihat lagi suku Asher ayat 31. Suku Asher tidak menghalau penduduk Ako. Ya. Kemudian ayat 33. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan seterusnya. Jadi semua suku-suku yang sudah diberikan kapling-kapling ini, seharusnya entahkah mereka membinasakan semua atau mengusir mereka. Karena ini menjadi benalu kalau dibiarkan. Karena orang-orang ini menyembah kepada berhala-berhala. Jadi Tuhan tegas, orang-orang ini harus diusir. Sehingga tempat-tempat di mana Tuhan sudah memberikan mereka kapling-kapling ini, itu bersih daripada penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi karena kedagingan bangsa Israel,
mereka membiarkan penduduk-penduduk ini tetap tinggal di sana. Bahkan berbaur dengan mereka. Sehingga akibatnya itu mulai sadar atau tidak sadar mulai mencemari mereka. Ya. Dan kita melihat berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, jelas dikatakan di dalam ayat ke-7, kita lihat dari Hakim-Hakim pasal 2 tadi. Hakim-Hakim pasal 2 ayat ke-7, kita lihat ya, satu ayat yang bangsa itu beribadah kepada Yahweh semasa Yosua hidup dan semasa para tua-tua yang umurnya lebih panjang dari Yosua, yang telah melihat semua perbuatan besar Yahweh yang dia lakukan untuk Israel. Ya. Nah, disinilah kita melihat Tuhan di dalam kehidupan orang yang dia pilih. Dia memberikan batasan-batasan yang tegas. Ya. Karena sebagaimana yang tertulis juga, ada firman yang menyatakan pergaulan yang buruk bisa apa? Merusakkan kebiasaan yang baik. Ya memang mungkin maksud dari bangsa Israel ini kan kasihan orang-orang ini diusir ya. Nah itulah cara setan ya. Cara setan berbelas kasihan kepada mereka yang menyembah kepada berhala. Ya. Tuhan tegas. Tuhan tidak mau kita bergaul dengan orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Ya. Karena pergaulan dengan mereka lambat laun akan bisa mempengaruhi akan anak-anak Tuhan. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah disesatkan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Kita melihat ya berdasarkan pengalaman-pengalaman sampai saat inilah. Semua agama itu mengajarkan yang baik. Betul? Ya. Tetapi yang diajarkan itu belum tentu benar dalam pandangan Bapa Yahweh. Jadi kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Bapa Yahweh, kita harus benar-benar menjaga diri kita. Jangan sampai membiarkan kita tercemar karena lingkungan. Seperti beberapa kali yang kita diberikan contoh. Ya. Telur bebek kalau dia ditaruh dibungkus dengan tanah liat yang sudah diasinkan, cepat atau lambat dia akan jadi asin. Pengaruh yang dibuat oleh tanah liat yang sudah dicampur dengan garam akan mampu menembus pori-pori daripada telur yang boleh dikatakan padat, bisa membuat telur di dalamnya menjadi asin. Ya. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada kita bangsa Israel, jelas dari dalam ayat 7 dikatakan, mereka hanya beribadah kepada Bapa Yahweh selama Yosua hidup. Selama tua-tua yang hidupnya lebih lama dari Yosua,
mereka beribadah kepada Bapa Yahweh. Tetapi setelah angkatan Yosua ini habis, seolah-olah mereka tidak ada pegangan. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, dan kalau boleh saya menafsirkan, ya, karena ini tertulis. Perintah Tuhan kepada bangsa ini, ya, kepada bangsa Israel, kepada semua umat Tuhan ini, yang harus mereka camkan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita baca, inilah yang kelihatannya tidak atau tidak seutuhnya dipraktekkan oleh mereka walaupun dinamakan orang pilihan. Apa itu? Ya, kita lihat. Dalam Ulangan pasal ke-6, kita mulai baca ayat yang ke-6. Perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada siapa? Anak-anakmu. Membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu. Ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. Joshua dan para tua-tua yang seangkatan dia. Sesuai firman yang tadi kita baca dalam ayat 7. Mereka melihat betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya perbuatan Bapa Yahweh untuk membela orang pilihannya. Tetapi karena mungkin situasi dan kondisi, ya, kita bisa menafsirkan ayat-ayat ini, mereka lupa. Ya. Sehingga tidak diajarkan terus-menerus kepada keturunan-keturunan mereka. Sehingga dapat kita tafsirkan sebagian kecil saja orang-orang yang tetap taat kepada perintah ini. Atau dengan kata lain, sebagian besar bangsa Israel tidak melakukan ini. Sehingga otomatis, ya, karena mereka ada di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang beribadah kepada ilah-ilah lain. Ya mungkin ya karena pertemanan, ya, mulai diajak, ayo datang melihat orang ibadah kan. Orang-orang ini ibadah kan dia pakai kekuatan-kekuatan kegelapan. Ya. Bahkan mungkin dikasih lihat kan, ini kalau kamu ibadah kepada ilah ini, kamu bisa jalan di atas api. Ya. Kamu bisa ditusuk nggak mempan. Loh itu kenyataan sampai sekarang ya. Sampai sekarang bahkan merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Ya. Bahwa itu adalah sesuatu bagian daripada ritual yang dilakukan oleh kepercayaan-kepercayaan tertentu. Ya, ketika kita di Myanmar sana kan orangnya kan memang penyembah berhala. Tetapi bagi mereka itu suatu kebahagiaan. Ya. Ketika mereka jalan di atas api, bara-bara api gitu kan, jalan. Ketika mereka tusuk badannya nggak apa-apa. Lah kalau orang-orang tidak berhati-hati, otomatis sedikit demi sedikit akan mulai tertarik dengan ritual-ritual seperti ini. Yang sesungguhnya ritual seperti itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Bapa Yahweh.
Torah melarang kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi kita melihat karena dasar, ya, apa yang Tuhan perintahkan kepada para leluhur, kita bisa menafsirkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Bapa Yahweh kepada para leluhur tidak seutuhnya sampai kepada anak cucu, ya. Sehingga karena anak cucu ini ya mereka kan bergaul biasa. Sehingga tanpa mereka sadari mereka pun dipengaruhi oleh pergaulan-pergaulan dengan orang-orang yang tidak mempunyai iman, yang percaya kepada Bapa Yahweh. Dan tentunya bagi anak-anak yang mungkin ya 10 tahun ke atas lihat, hebat ya, orang ini bisa di jalan di atas api. Orang ini api masukin ke mulut, gak apa-apa. Ya. Tetapi karena memang mereka tidak dididik atau tidak diajarkan oleh orang tuanya, apa yang mereka lihat di sekeliling membuat mereka timbul rasa ketertarikan. Sehingga tanpa sengaja atau dengan sengaja, ketika mungkin teman-teman, ayo coba, nggak apa-apa, ya. Dan mereka kan pasti punya dukun-dukun. Ayo coba, nggak apa-apa, jalan aja di atas api. Ya, dukunnya kasih sedikit-sedikit jampi-jampi. Bisa jalan, aku nggak apa-apa. Lah, timbul ketertarikan seperti itu. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka sudah melenceng daripada apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi mereka tidak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena orang tuanya tidak ngajarin. Apa yang Tuhan perintahkan seperti apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 6 tadi. Bicarakan dengan anak-anakmu. Bicarakan dengan keturunan-keturunanmu. Ingatkan mereka. Saksikan bagaimana dahulu Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa untuk menolong orang pilihannya. Tetapi itu dengan berjalannya waktu, dengan mereka membiarkan diri bercampur baur dengan kuasa-kuasa yang lain, cepat atau lambat, mulai iman percaya mereka kepada Bapa Yahweh tergerus dari dalam hati mereka. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, mereka mulai meninggalkan Bapa Yahweh. Ya. Nah, firman Tuhan menyatakan dari banyak cerita yang ditulis, ketika mereka menjauh dari hadirat Tuhan, ya seperti yang seringkali saya umpamakan. Kalau ini Bapa Yahweh, ini si jahat. Kalau kita membawa diri kita semakin dekat dengan Bapa Yahweh, maka kita sebaliknya akan semakin jauh dari Dia. Tetapi sebaliknya, semakin kita menjauh dari Dia yang kudus, sadar ataupun tidak sadar, membawa kita semakin mendekat kepada si jahat. Si jahat itu hanya punya 3 pekerjaan: mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Israel sampai saat ini. Walaupun mereka sudah meninggalkan Tuhan mereka yang bernama Yahweh, tetapi Bapa Yahweh tidak pernah melupakan janjinya kepada orang pilihannya. Ya, Tuhan punya cara. Walaupun saat ini kita bisa katakan
sekian ribu tahun mereka seolah-olah menjauh dari hadirat Tuhan. Dan seolah-olah banyak orang menganggap Tuhan sudah lupa sama mereka. Tetapi Tuhan tetap setia kepada janjinya. Bangsa pilihan Israel, keturunan Bapa Abraham dari Sarah khususnya. Ya, karena ada tertulis dalam kitab Roma, yang disebut orang Israel adalah yang berasal dari Sarah. Bukan dari Keturah, bukan dari Hagar. Walaupun mereka adalah anak-anak Abraham. Lah Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dan Tuhan memperlihatkan kepada bangsa pilihannya. Karena mereka meninggalkan Yahweh yang adalah Bapa mereka yang sejati. Tuhan mengizinkan mereka dihajar habis oleh si jahat. Karena setan tahu ini orang pilihan. Karena itu dia berusaha untuk memusnahkan bangsa ini. Ya, beberapa kali kan dalam peperangan. Dan salah satu yang paling hebat ketika Perang Dunia Kedua. Hampir 6 juta orang dibinasakan. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Ya. Tetapi kita melihat kenapa itu terjadi. Karena mereka meninggalkan kehidupan. Meninggalkan Bapa Yahweh. Yang disembah oleh leluhur mereka. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Proses ini memang masih terus berjalan. Sampai saat ini. Tetapi kita percaya seperti yang tadi dikatakan. Walaupun sebagian besar mereka tidak melakukan apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 6. Tetapi ada tertulis Tuhan masih meninggalkan sisa. Orang-orang yang tetap mentaati apa yang diperintahkan oleh Torah. Ya, walaupun selubung masih menutupi mata mereka. Tetapi Tuhan tetap memelihara sehingga bangsa ini dengan cara apapun tidak akan pernah bisa punah seutuhnya. Karena akan ada waktunya Tuhan mengembalikan kembali bangsa ini. Keturunan Bapa Abraham dari Sarah. Akan dipulihkan kembali. Dan kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman ini. Oleh kemurahan Tuhan kita melihat bahwa sesungguhnya semua itu ada tertulis. Dan Tuhan memperlihatkan kepada para nabinya yang bernubuat oleh kasih kemurahan Tuhan. Bagaimana bangsa ini karena ketegar-tengkuan mereka. Karena mereka meninggalkan Tuhan mereka. Maka Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain menjajah mereka berulang-ulang. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim kalau saudara baca nanti. Ya, Tuhan tidak pernah lupa akan bangsa ini. Walaupun bangsa ini lupa akan Tuhannya. Tetapi ketika mereka ditindas oleh penjajah. Ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka berseru kepada Bapa Yahweh. Tuhan kirimkan yang disebut hakim-hakim sebagai penolong mereka. Ya. Sampai kepada hakim yang terakhir, yaitu Samuel. Kemudian bangsa ini meminta seorang raja.
Walaupun mereka tahu bahwa raja mereka adalah Bapa Yahweh. Sehingga ketika mereka minta raja manusia yang bisa dilihat, Samuel sebenarnya mendongkol sekali. Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel. Gak perlu marah. Bukan kamu yang dia tolak. Bapa Yahweh bilang, akulah yang mereka tolak. Tuhan izinkan bangsa ini memiliki raja. Tetapi sejarah membuktikan dan tertulis. Ada raja-raja yang memang mau beribadah kepada Bapa Yahweh. Sehingga bangsa ini diberkati. Tetapi ada raja-raja memang memerintah tetapi menyembah kepada ilah-ilah lain. Sehingga kerajaan ini pun dipecahkan Tuhan. Yang kita kenal ada bangsa atau kerajaan Yesrael. Dan ada kerajaan Yehuda. Ya, nah kita melihat Tuhan tetap memelihara mereka. Tetapi kita melihat karena kekerasan hati mereka. Melalui penyerangan Babylon, Persia, Media. Kerajaan-kerajaan Roma, kerajaan-kerajaan Yunani. Bangsa ini dipecah. Ya. Bahkan terakhir mereka seharusnya merasa bersyukur bahwa juru selamat datang. Tetapi juru selamat yang sudah dijanjikan Tuhan, justru mereka tolak dan mereka salibkan. Bahkan mereka berkata, salibkan dia, darahnya kami tanggung. Tanpa terasa 2000 tahun sudah berjalan. Ya, 2000 tahun sudah berjalan. Dan kitab Daniel sebagaimana apa yang telah kita pelajari. Ada tertulis sudah dinubuatkan. Ya, firman Tuhan kepada Daniel. 70 minggu sudah ditetapkan bagi bangsamu. Ya. 7 minggu plus 62 minggu. Untuk memulihkan kembali bangsa ataupun Yerusalem. Termasuk bait suci. Tetapi pada akhir minggu ke-62. Yeshua muncul. Ya, kita sudah belajar ini, saya hanya ngambil sedikit-sedikit. Ya, dalam kitab Daniel berapa 9. Itu sudah, karena kita sudah belajar, sedikit hanya untuk merefresh kita aja. Ya. Karena biar bagaimanapun Tuhan tetap setia kepada janjinya. Mereka ini bangsa pilihan. Tetapi bangsa pilihan ini, mereka lupa Tuhannya. Tapi Tuhan tidak lupa akan apa yang dia firmankan. Pada pekan yang terakhir, karena 70 pekan ditetapkan. 7 pekan pertama, ditambah 62 pekan, 69 pekan. Tinggal 1 pekan. Di dalam 1 pekan yang terakhir, pada pertengahan pekan, 1 pekan 7 hari. Dalam nubuatan-nubuatan seringkali diumpamakan atau ditafsirkan. 1 hari berarti 1 tahun. Ya. 7 hari atau 1 pekan. Pada pertengahan pekan artinya 3,5 hari, 3,5 tahun. Ya. Yesus melayani selama 3,5 tahun. Kemudian dia dibunuh. Sehingga tertulis korban dihentikan.
Tetapi apa yang Tuhan katakan itu harus genap. Sehingga 3,5 hari yang sisa. Karena ini khusus bagi bangsa Israel. Maka yang menggenapi harus bangsa Israel. Karena itu diturunkan Tuhan kepada bangsa ini. 2 nabi yang sangat dihormati bangsa ini. Mose dan Elia yang akan turun nanti ke dunia ini. Sehingga bangsa ini ya ketika mereka terjepit karena masa kesukaran 3,5 tahun. Kalau boleh saya tafsirkan itu bersamaan dengan munculnya 2 orang nabi ini. Bisa aja kita tafsirkan karena berdasarkan ayat-ayat yang tertulis. Setiap bangsa ini terjepit, setiap bangsa ini tertindas. Mereka berseru kepada Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh mengirimkan utusannya untuk menyelamatkan mereka. Dan bisa aja kita tafsirkan. Ketika 3,5 tahun bangsa ini benar-benar dicepit. Bahkan bait yang mereka bangun diduduki oleh si anti Hamasiyah. Bisa saja waktu itu mereka berseru. Sehingga turunlah 2 nabi besar ini untuk menggenapkan setengah pekan yang terakhir yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 9. Dan semua itu sekarang belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita mengimani kalau tadi disaksikan kan. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal ke-4, kita baca ayat ke-16. 17. Atau baca mulai ayat 15 lah. Sebab kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan. Bahwa kita yang hidup yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari sorga. Perhatikan, orang-orang yang mati dalam Hamasiyah, mereka pertama-tama bangkit. Ya, orang yang mati ini, yang mati dalam Hamasiyah, pertama-tama bangkit. Baru kemudian kita yang hidup. Kita mengimani memang waktunya sudah diambang pintu. Kita mengimani apabila Tuhan berkenan saat sangkakala berbunyi. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan. Saya tahu nggak maksudnya? Jadi orang yang mati dalam Tuhan dia bangkit. Tapi waktu diangkat bersama-sama. Wush. Just a second. Ketika Elia diraibkan dari Elisa, hilang. Dan itu pasti terjadi. Ya. Nah itulah bagian daripada rangkaian peristiwa yang Tuhan tunjukkan pertama kepada bangsa Israel. Tetapi hal ini pun terjadi bagi saudara dan saya. Sebagai anak adopsi. Ingat ya, berdasarkan firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Bangsa Israel adalah anak sulungku. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, saudara dan saya adalah anak adopsi. Diangkat jadi anak. Ya.
Karena iman percaya kepada Yeshua. Karena kita sebagai anak, kita mempunyai hak waris sama dengan orang pilihan. Dan untuk bisa menerima hak waris, kita diproses oleh Tuhan. Dan kita mengimani sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu. Ada 7 gereja. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Ada 7 gereja. Dan ke-7 gereja ini tidak ada satupun yang ada di Israel. Artinya kalau kita boleh menafsirkan, sebagian besar pewahyuan yang tertulis itu untuk gereja. Untuk kita, untuk saudara dan saya. Ya, sebagai anak adopsi. Orang Israel itu khusus. Jangan kita menyamakan diri dengan mereka. Nggak bisa. Ya. Karena banyak orang kan mau sok-sok menyamakan diri dengan. Nggak bisa. Nggak bisa kita sama karena itu hak Tuhan. Karena kan dia bilang, ini anak sulungku, ini anak adopsi. Anak angkat. Jadi tidak sama. Tetapi sama-sama diberikan warisan. Karena kita anak angkat, sudah diadopsi, kita diberikan warisan. Kalau kita setia. Karena itu Tuhan singkapkan melalui salah seorang rasul yang paling dikasihi, yaitu Rasul Yohanes. Yesus ada di tengah gerejanya. 7 gereja pada zaman akhir. Gereja yang pertama adalah gereja Efesus. Ya, Efesus bisa berarti yang dicintai oleh Tuhan. Dan ingat, berkat itu harus datang dari bangsa Israel. Karena Bapa Yahweh sendiri berbicara kepada bangsa ini, kau harus jadi terang bagi dunia. Karena itu saya menafsirkan, karena 7 gereja dengan 7 bintangnya, kita lihat aja. Wahyu pasal 1, mulai ayat 19. Tuliskan apa yang telah engkau lihat dan apa yang sekarang ada. Dan apa yang akan segera terjadi sesudah hal-hal ini. Rahasia ke-7 bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku. Dan ke-7 kaki pelita emas itu. Perhatikan. Ke-7 bintang itu adalah malaikat ke-7 gereja. Dan ke-7 kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ke-7 gereja. Jadi gereja itu lambangnya ini. Kaki Dian. Kaki Dian ya. Kakinya doang, nggak ada lampunya. Lampunya Yeshua. Kita harus menjadi terang bagi dunia. Dan saya menafsirkan gereja yang pertama, bintangnya harus orang Yahudi. Yaitu Paulus. Ya. Paulus inilah yang menyatakan, aku sudah meletakkan fondasi, yaitu Yeshua. Kita lihat ya, di dalam 1 Korintus pasal ke-3 mulai ayat 10. Sesuai dengan anugerah Elohim yang diberikan kepadaku selaku ahli bangunan yang bijaksana. Perhatikan, aku Paulus ya. Tadi saya katakan kan Paulus itu adalah bintang yang pertama. Dan bangsa Yahudi haruslah menjadi terang bagi dunia. Karena itu Paulus yang saya tafsirkan adalah bintang yang pertama. Dialah yang telah meletakkan fondasi
dan yang lain membangun di atasnya. Jadi fondasi dia sudah letakkan, tinggal orang lain membangun di atasnya. Namun biarlah masing-masing memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Sebab tidak seorang pun sanggup meletakkan fondasi yang lain selain yang sudah diletakkan. Dia itulah Yeshua HaMashiach. Ya, dia itulah Yeshua HaMashiach. Bukan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Saya tanggap. Ya. Di dunia ini banyak orang memberitakan Yeshua yang lain yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul. Dan saya percaya semua rasul termasuk Paulus, dia tidak memberitakan Yesus. Dia tidak memberitakan Yesus. Dia memberitakan Yeshua. Itulah yang didengar oleh Paulus. Kita lihat dulu dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4. Ya, kita lihatkan sebentar ya. Karena dia meletakkan fondasi ini. Sebab sesungguhnya, perhatikan ayat ini baik-baik. Kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain, Paulus dan para rasul pasti memberitakan itu dalam nama bahasa Ibrani, yaitu Yeshua. Pontius Pilatus memperkenalkan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin, Yesus. Dalam pandangan Tuhan itu bukan fondasi yang benar. Tetapi sayangnya dunia menganggap itu sebagai pengetahuan yang palsu, dianggap sebagai kebenaran, kata kitab Timotius. Sehingga apa? Imannya melenceng. Karena fondasinya tidak sesuai kehendak Tuhan. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 3 tadi. Ya. Paulus sudah meletakkan fondasinya, yaitu Yeshua, firman yang benar, pengetahuan yang benar. Bukan dari bahasa-bahasa lain. Ya. Kalau kita pergi kemana-mana pun, nama itu tidak berubah. Nama itu tidak berubah. Ya. Nama itu tetap sama. Itulah fondasi yang benar. Ya. Kemudian kita lanjut di dalam ayat ke-11 tadi. Sebab tidak seorang pun sanggup meletakkan fondasi yang lain. Jangan pakai fondasi nama yang lain. Walaupun si Pontius bilang ini Yeshua. Ya. Beda, namanya itu bukan Yeshua. Yang satu itu Yesus, yang satu Yesus. Itu tidak sama. Selain yang sudah diletakkan, dialah Yeshua. Dan jika di atas fondasi itu seseorang membangun emas, perak, batu berharga, kayu, rumput, jerami. Perhatikan ayat 13. Tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata karena hari itu akan membuatnya jelas. Sebab ia akan disingkapkan oleh api. Dan api yang akan membuktikan pekerjaan masing-masing. Apapun macamnya itu. Jika pekerjaan seorang yang telah dia bangun itu bertahan, dia akan menerima upah. Jika pekerjaan seorang terbakar habis, ia akan menderita kerugian dan seterusnya. Kita dibangun di atas fondasi. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Tetapi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di dalam bangsa Yahudi yang dikenal hanya nama Yeshua.
Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 11 kita lihat. Ya. Yesaya 43 ayat 11 dikatakan oleh firman Tuhan. Firman itu tetap, firman itu tidak berubah. Ya. Yesaya pasal 43 ya ayat 11. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Ya. Kalau di dalam nama Yesus tidak ada nama Yahweh. Ya kita harus jelas-jelas walaupun disiarkan supaya orang tahu. Ya ada seorang pemberita yang cukup terkenal. Memang juru selamat itu ya Yahweh. Kalau perjanjian baru ya Yesus. Ngawur aja. Tuhan tidak berubah. Mau perjanjian lama yang kita sebut perjanjian lama. Ataupun perjanjian baru. Juru selamat itu tetap Yahweh. Yeshua, Yahweh Shua, Yahweh sang juru selamat sama. Firman itu tidak berubah. Kita baca Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Yeshua Hamashiach tetap sama dahulu, sekarang sampai selamanya. Ibrani 13 ayat ke-8. Yeshua Hamashiach. Siapa Yeshua? Yeshua itu firman. Firman itu tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Ya kadang-kadang saya dengar pengkhotbah yang ini pengkhotbah terkenal di Indonesia ya. Atau paling sedikit di Jakarta. Juru selamat itu Yahweh. Terus Yeshua, Yesus. Ya Yesus itu ya dengan ulusan-ulusan dia. Itu di sini kita harus yakinkan ya. Tidak ada separuh benar. Yang ada salah atau benar. Firman Tuhan itu nggak ada separuh benar. Hanya salah atau benar. Walaupun dia katakan Yahweh itu juru selamat sesuai dengan apa yang tertulis di dalam yang kita kenal perjanjian lama. Tapi kalau dibilang perjanjian baru apa? Saudara bisa tanya sama orang-orang Kristen. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama, ya tapi terjemahan kita yang diterjemahkan LAI juga. Coba ya kita lihat dari Yesaya tadi 43. Kita lihat terjemahan LAI-nya. Ya itu kalah karena dasarnya gak benar, akhirnya jadi membuat umat pun ngawur. Ayat 11. Ya, nah ini terjemahan LAI. Akulah Tuhan. Siapa Tuhannya? Ya. Ada banyak Tuhan, ada banyak ilah. Terus yang dimaksud ini apa? Ya. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang seperti saya katakan tadi, benar, separuh benar, salah. Nggak ada. Yang benar adalah benar atau salah. Hanya dua. Tidak ada separuh benar. Ya. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertindak tegas. Jangan sampai kita salah. Tuhan, siapa Tuhannya? Kita lihat 1 Korintus pasal 8. Ayat ke-5. 1 Korintus 8 ayat 5. Terjemahan kita aja. Ya, ILT. Sebab sesungguhnya apa yang disebut ilah-ilah, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Terus yang tadi itu Tuhan yang mana?
Walaupun ya itulah kuasa Bapa Yahweh. Ya. Kalau mereka memang buka di kamusnya LAI, Tuhan kalau huruf besar semua memang Yahweh. Tetapi itulah ulahnya Pontius Pilatus zaman akhir. Kalau zaman 2000 tahun yang lalu, memang maksudnya menerjemahkan supaya bangsa Yunani, bangsa Latin bisa ngerti. Tapi sayangnya nama diterjemahkan. Tetapi Pontius Pilatus akhir zaman, ya ini nyata. Nama Yahweh diganti Tuhan huruf besar. Emangnya bisa, maksud saya Tuhan huruf besar, enak aja. Main tipu-tipu. Waktu kita sudah sangat dekat. Ya. Kalau kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan harap selamat. Ingat ya, bukan agama yang menyelamatkan kita. Yeshua tidak membentuk agama. Dia tidak membentuk agama. Tetapi Dia membentuk umat Tuhan yang percaya kepada Dia akan selamat. Bukan agama yang Dia bentuk. Ya. Dia membawa umat Tuhan karena misi dan visi Dia sesuai dengan apa yang Dia katakan. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang. Tetapi kemudian Dia lanjutkan pada bab yang lain. Ada domba-dombaku yang lain, yaitu saudara dan saya. Anak adopsi, Dia angkat jadi anak karena anugerah. Ya. Karena itu apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Yosua dan orang-orang seangkatannya. Mereka melihat Tuhan melakukan mujizat. Sehingga mereka percaya. Tetapi Yeshua berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kita memang gak lihat Dia secara pandangan mata. Kita lihat Yohanes pasal ke 20 ayat ke 29. Yesus berkata kepada, hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Bangsa Israel karena tidak melihat apa yang Bapa Yahweh kerjakan dahulu kepada leluhur mereka, akhirnya mereka menyeleweng. Setelah Yosua dan orang seangkatannya mati, mereka lari. Dari menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menyelamatkan mereka dan leluhur mereka. Dan karena kesalahan, saya tafsirkan. Orang-orang yang seangkatan Yosua tidak memberikan pengajaran yang intensif kepada anak cucu. Sehingga mereka tersesat. Termasuk sekarang. Kalau saya sebagai seorang pelayan Tuhan tidak memberitakan nama yang benar, semuanya bisa melenceng. Saya belajar dan kita diajar untuk memberikan pengetahuan yang benar, bukan palsu. Tetapi banyak yang terjadi di muka bumi sekarang. Pengetahuan yang palsu dianggap sebagai kebenaran. Yang membuat imannya melenceng. Walaupun orang lain berkata, oh, saya pakai nama Yesus. Mujizat terjadi. Tanda ajaib terjadi.
Ya, jadi saya akan pakai nama itu. Kita lihat di dalam Matius pasal ke-7. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, bukankah dalam namamu kami bernubuat? Dalam namamu kami mengusir roh jahat. Dalam namamu kami melakukan mujizat. Sekarang kan, oh pakai nama itu ada mujizat. Setan lari, lah ini ayatnya. Tetapi itu tidak membuat engkau selamat. Karena itu bukan nama yang benar. Setan nggak maksud saya. Kita belajar semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Supaya kita memiliki pengetahuan yang benar dan penuh akan Tuhan. Kita benar-benar berdiri di atas fondasi iman yang telah diletakkan oleh si Paulus. Yang merupakan rasul yang Tuhan khususkan bagi bangsa lain termasuk kita. Tinggal bagaimana sekarang kita membangun di atasnya. Tuhan berikan kepada kita kebebasan. Ya, walaupun banyak orang menolak. Tetapi ya, kan banyak orang lebih senang pengetahuan yang palsu. Oh pakai nama ini masih ada mujizat. Loi. Tapi Tuhan bilang, hanya kamu aku tidak kenal. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Betapa hati-hatinya saudara dan saya hidup. Karena begitu banyak hamasia-hamasia palsu yang dimunculkan. Dengan pengetahuan-pengetahuan palsu. Kalau kita tidak hati-hati kita tersesat. Keselamatan itu urusan pribadi lepas pribadi. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa memberitakan apa yang tertulis. Tetapi bagaimana saudara menerapkannya. Itulah yang menjamin apakah kita selamat atau tidak. Ya. Tetapi saya sebagai pelayan saya mau selamat. Karena itu saya harus mengajarkan yang benar. Yang tertulis. Bukan pengetahuan palsu. Ya, karena banyak orang pengetahuan palsu supaya menarik jiwa. Jiwa itu tergantung Tuhan. Apakah Yesua ketika dia memberitakan firman, kebenaran, justru banyak orang yang lari. Kita lihat satu ayat terakhir, Yohanes pasal 6, ayat 66. Dikatakan oleh firman Tuhan. Sejak saat itu, sejak Yesua memperkatakan kebenaran, banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi mau berjalan bersama dia. Ya, firman yang murni diwartakan tidak bisa diterima oleh banyak orang. Ya. Sehingga mereka meninggalkan Yesua. Kalau itu dulu terjadi, jangan heran apabila sekarang pun terjadi. Ya. Banyak orang, oh di sini banyak jemaatnya. Oh nggak jadi masalah. Tapi dengar yang diberitakan itu apa? Pengetahuan palsu atau pengetahuan benar? Karena apa yang kau dengar, itu menentukan iman kita. Karena iman datang dari pendengaran. Akan firman Tuhan. Kalau firmannya merupakan pengetahuan palsu, imanmu melenceng. Dan jangan harap engkau sampai berjumpa dengan Bapa. Karena jalannya ngawur. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup.
Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa, kita belajar. Kita sebagai anak adopsi, kita mendapatkan kasih karunia. Ya, kita diberi kesempatan, kita diberi masa anugerah. Jangan salah kita mempergunakan masa anugerah itu. Tapi biarlah kesempatan yang Tuhan berikan menjelang kedatangannya dengan satu tekad yang murni. Aku mau bertatap muka dengan dia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau aku sempurna. Dan penyempurnaan itu hanya akan terjadi melalui firman yang terus-menerus bekerja dalam hidup kita. Karena itu memang fondasi sudah diletakkan, yaitu Yeshua. Sekarang bagaimana kita membangunnya? Karena ayat-ayat tadi dalam 1 Korintus 3. Itu semua akan diuji oleh api. Berbicara api, berbicara firman. Firmanku bagaikan palu godam yang menghancurkan. Tetapi juga bagaikan api yang menghanguskan. Kalau kita salah membangun, ya, api itu yang akan menguji kita. Kalau kau bangun dari kayu, dari jerami, kau akan rugi besar. Karena itu mari kita sama-sama belajar. Saudara belajar, saya belajar. Karena kita punya satu tujuan. Saya mau selamat. Saya tidak bisa menyelamatkan saudara. Demikian juga sebaliknya. Kita, tergantung kita keselamatan. Saya katakan ya, keselamatan itu bukan lagi tergantung Tuhan. Tuhan sudah kasih, ini jalannya. Tergantung kita. Kau salah pilih, jangan harap kita bisa bertemu. Tapi kali itu mari kita sama-sama belajar. Terus tanya Tuhan, sebagaimana kesaksian tadi kan. Tanya Tuhan, komunikasi. Ya, sehingga kita tetap berjalan dalam jalan yang memang Tuhan tetapkan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.